Sadarkah kita bahwa 70% kebutuhan energinya Asia Timur, 70% energi dan 70% perdagangan lewat laut Indonesia. Kita ngomongin soal presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang baru-baru ini kembali buka data soal Indonesia punya posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi global. Mendorong kita untuk membaca peta kekuatan ekonomi dan peluang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Beliau bilang sekitar 70% kebutuhan energi Asia Timur lewat laut kita, lewat Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar. Jepang, Korea, China, bahkan Eropa sama Amerika, semua pada pakai jalur kita buat kebutuhan domestik mereka. Artinya apa? Negeri ini sebetulnya punya geografis emas yang kaya akan sumber daya alam, kaya di laut dan kaya di darat. Kira-kira begitu. Akan tetapi sayang beribu-ribu sayang, kekayaan ini justru ada di tangan yang salah, dan mungkin juga di tangan orang-orang yang serakah. Sebab kita tahu sendiri, rakyat masih banyak yang teriak pendapatan mereka lagi sulit, pengangguran meningkat, fakir miskin dan anak-anak terlantar belum sepenuhnya dipelihara negara. Andai saja tata kelola laut dan darat alias sumber daya alam kita benar, nggak mungkin dong rakyat masih sulit sampai sekarang. Justru sebaliknya, pengangguran bisa turun, fakir miskin dan anak terlantar mendapat perlindungan dan manfaat yang adil, serta rakyat tidak perlu lagi teriak hanya untuk bertahan hidup. Kondisinya diperparah oleh kebanyakan dari kita yang cenderung teriak receh, kritik receh, fokus kerjanya juga receh. Ngomongin soal kemandirian energi, tapi di sisi lain korupsi di tubuh BUMN dan swasta malah dibiarkan. Sibuk ngomongin agenda pilpres meskipun pemilu masih jauh. Bahkan masih ada rumor ini dan itu yang kurang terlalu substantif. Lucunya lagi, ada pejabat yang tanggapin isu receh yang diteriaki oleh pengamat yang omongannya berisik dan juga receh. Akhirnya kita terlihat kayak main-main dalam bernegara. Ada yang kesannya main lupa-lupaan bahwa rakyat butuh aksi cepat dan tepat sasaran, bukan saling menyudutkan di saat suasana kebatinan publik belum sejahtera. Bukan berarti isu premanisme, kritik atau politik nggak penting, tapi kalau energi kita lebih banyak habis untuk gorengan isu harian, lantas siapa yang akan benar-benar serius dengan riset berkualitas? Siapa yang sungguh-sungguh mengawal janji pengelolaan laut dan energi ini? Artinya, meskipun tubuh kita emas, tapi pikiran dan sikap kita receh. Kita seperti yang dibilang oleh Profesor Saetapi, seperti ayam tanpa kepala, saling menyesatkan tanpa berpikir sehat bahwa ada banyak generasi muda yang menonton kualitas nalar juang pejabat publik kita. Ya, kita saling menyesatkan. Budaya debat isu receh menguat di tengah keroposnya semangat persatuan, keroposnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bikin gaduh, bikin mundur berpikir. Presiden sudah berani mengingatkan kita soal isu strategis, sudah mengingatkan kita soal peluang dan tantangan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah jajaran di bawah pemerintahan ini, para menteri dan pembantu lainnya, bisa menerjemahkan dan beraksi lebih keras lagi, misalnya mendorong hilirisasi hasil laut atau perlindungan jalur perdagangan agar tidak bocor ke asing, atau mereka masih seperti yang sudah-sudah, lain yang disuruh, lain pula yang dikerjakan.